Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ana Pratama, NIM 2101010099. Saya Dewi Aprilia, NIM 21010012. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis korelasi. Yang pertama, pengertian analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linear, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Korelasi seperti ini ada yang disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah, variabel lainnya justru berkurang. Tidak hanya korelasi positif dan negatif, namun juga terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan korelasi. Korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditujukan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif. Dalam pertanian, jika dilakukan penambahan pupuk atau X, maka produksi padi akan meningkat dalam kurung Y. Tentu saja semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula. Semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Berikut adalah ilustrasi korelasi positif adalah sebagai berikut. Yang kedua, korelasi negatif. Jika pada korelasi positif peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y, korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru akan mengalami penurunan. Berikut adalah contoh korelasi negatif adalah sebagai berikut. Yang ketiga, tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contoh soal, panjang rambut X dengan tinggi badan tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Dan selanjutnya, korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan pada variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet membentuk suatu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. 1. Besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya diukur dengan koefisien korelasi. Yang kedua, simbolnya Pi, koefisien korelasi populasi, dan R, koefisien korelasi sampel. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi berada dalam selang min 1 sampai dengan plus 1, di mana jika koefisien korelasi bernilai 0, koefisien korelasi bernilai negatif, dan koefisien korelasi bernilai positif. Dengan catatan, jika variabel 1 dan 2 saling bebas, maka R sama dengan 0. Tetapi jika R sama dengan 0, belum tentu saling bebas, karena mungkin variabel tersebut tidak saling bebas tetapi tidak berhubungan. Yang kedua, korelasi tidak bisa digunakan untuk melihat hubungan kausalitas. Cara mengetahui ada tidaknya korelasi. Teknik untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu membuat diagram pencar dan menghitung koefisien relasi. Diagram pencar atau scatter plot. Untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, kita dapat menggunakan diagram pancar. Diagram pencar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Tujuan dibuatnya diagram pencar untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y pada pola yang terbentuk dari sebaran tersebut. Dari diagram pencar tersebut dapat dibuat sebuah
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.